Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, tentunya di channel Ardian Saramiarno. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Karena dari beberapa hari kemarin ada yang sempat bertanya juga di kolom komentar, apa yang harus diperhatikan pada saat kita merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Nah, bagi teman-teman yang penasaran juga, untuk itu tonton video ini sampai akhir teman-teman. Semoga tetap bermanfaat dan selamat menonton. Muncul Daihatsu Espas, terus dia berubah menjadi Daihatsu Zebra lagi. Walaupun awalnya memang mobil ini basicnya adalah hijet teman-teman. Dari hijet, kemudian hijet Zebra, kemudian menjadi Espas, kemudian menjadi Zebra lagi. Lumayan banyak banget jadi spesifikasinya ataupun macam-macamnya. Nah, dari sekian banyak tipe mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini, jadi tenaga yang mampu dihasilkan itu sangat bervariasi ya, karena berbagai macam cc-nya, mulai dari 1300 cc hingga 1600 cc. Dan untuk dimensi dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini kurang lebih sama ya. Itu untuk panjangnya itu sekitar 3,8 meter ya. Untuk panjang dari sini ke sini itu 3,8. Terus untuk wheelbase-nya ataupun jarak antar sumbu, jadi jarak antara ban depan dengan ban belakang ini sekitar 2,6 meter teman-teman. Dan untuk tingginya, mobil ini tingginya 1,8 meter. Lumayan tinggi ya untuk tingginya. Untuk lebarnya ini mobil sekitar 1,5 meter. Jadi semisal kita perhatikan, ini mobil tidak terlalu lebar ya, karena lebarnya hanya 1,5 meter. Dan tidak terlalu panjang, karena panjangnya hanya sekitar 3,8 meter lah. Tapi dari semua varian Daihatsu Zebra ataupun Espas teman-teman, mobil ini belum dilengkapi dengan sistem power steering ataupun electric power steering. Jadi ini masih menggunakan tenaga manusia, di mana untuk steeringnya sendiri dia dari rack dan pinion ya. Jadi belum ada yang namanya sistem power steering ataupun electric power steering. Jadi kalau semisal teman-teman ingin memperingan setir, ada caranya sendiri. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kita ke inti dari video ini. Setelah tadi pembukaan sedikit aja ya tentang Daihatsu Zebra ataupun Espas. Yang pertama yang harus diperhatikan pada saat kita merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas, yang pertama adalah radiator tentunya. Baik mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ataupun mobil-mobil lainnya yang umurnya sudah tua, kita wajib cek yang namanya radiator. Kita harus rawat secara rutin. Bagi teman-teman yang belum tahu, untuk radiatornya ada di bagian bawah sini ya, karena mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas itu mesinnya tidak ada di depan, tapi ada di bawah. Dan ini mobil masih menggunakan leather frame ya, ataupun masih menggunakan sasis. Nah, kita buka. Ini radiatornya yang biasanya sering ditakutin oleh banyak orang sih, kalau menurut saya. Itu mobil ini sering overheat. Tapi kalau misal kita rawat dengan baik, bagaimana cara merawatnya? Kita kuras radiator, bisa 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali kita kuras ya. Kita kuras sendiri bisa banget teman-teman. Kalau misal kita perhatikan, ini dia dalamnya semisal udah udah keruh airnya, karena kebanyakan mobil tahun 90-an itu dia masih menggunakan air ledeng, jadi belum menggunakan radiator coolant. Jadi teman-teman, kalau misal Anda berani, sebaiknya Anda ganti ataupun rubah air radiator Anda dari yang awalnya air mineral ataupun air jeding ya, air biasa lah pokoknya. Anda harus ganti ke air radiator coolant kalau misal Anda berani. Dan kalau misal kita tahu air jeding itu ataupun air biasa lah, air mineral lah ya, itu dia bisa menghasilkan korosi. Nah, kalau misal kita langsung ganti ke ataupun beralih dari air biasa ke radiator coolant, itu biasanya yang sisa-sisa karat-karat itu dia akan jatuh. Salah satu caranya kita bisa menggunakan radiator flush. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, radiator flush itu dia digunakan untuk membersihkan saluran pendinginan
mulai dari radiator sampai ke blok mesin ya. Kalau misal ada kerak yang menempel ataupun membandel, itu kita bisa membersihkan dengan radiator flush tersebut. Dan langkah itu bisa kita gunakan sebelum kita beralih dari air biasa menuju ke radiator coolant. Jadi selain menguras radiator tadi secara rutin ya, 3-6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kita juga wajib cek yang namanya saluran bypass yang ada di bawah sini. Kalau misal teman-teman penasaran, saya sudah bikin videonya, Anda bisa cari untuk lebih detailnya tentu di channel ini ya. Videonya saya sudah bikin tentang saluran bypass ataupun selang T. Jadi ini yang menuju selang T tadi ataupun bypass ya. Ini teman-teman wajib cek bagi Anda yang mengalami overheat. Biasanya ini selang T-nya ini dia terjadi sumbatan karena korosi ya. Di bagian sini ada T-nya. Teman-teman bisa ganti menggunakan T dari bahan kuningan, baik itu dari kompor gas itu bisa. Yang penting dia muat aja ke selangnya ini. Ini selangnya kan dia memang lebih kecil ya, karena bypass, bukan yang gedenya. Jadi ini biasanya yang menjadi penyebab overheat itu karena buntet di sini ataupun mampet. Nah, selanjutnya yang wajib kita perhatikan adalah delco. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, untuk delco, Daihatsu Zebra ataupun Espas itu letaknya ada di sebelah sini. Ini ya, ini yang namanya delco, ini bagian tutup delco. Dan yang Anda perlu perhatikan pertama adalah karet seal yang ada di sini. Jadi fungsi dari karet seal delco tentunya itu mempunyai tugas untuk menghambat agar air tidak masuk ke dalam delco teman-teman. Pastikan karet seal Anda kondisinya masih bagus. Dan kalau misal Anda kurang yakin, Anda bisa meniru cara saya. Ini saya tambahin sealer ya. Ini yang kayak gini, ini sealer. Terus ini saya kasih selang tambahan supaya di bagian dalam delco ini dia tidak kemasukan ataupun tidak berembun. Karena kalau misal kita tutup total, biasanya di dalam ini akan menimbulkan embun, yang mana dari embun tersebut itu bisa mengakibatkan mobil mogok secara tiba-tiba juga. Jadi itu tadi adalah cara preventif ataupun pencegahan agar mobil kita tidak mogok saat menerjang genangan ataupun air. Salah satunya ini kita kasih mudguard ya. Ini dia bentuknya melingkar, lain dengan yang lain. Ini untuk videonya saya juga sudah bikin. Nanti teman-teman bisa lihat di channel ini. Dan di bawah sini ini juga ada yang namanya plat pelindung. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau semisal di bagian delco tadi ini dia sudah aman, air tidak bisa masuk, otomatis tanpa si plat ini pun akan aman-aman aja. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jelas videonya tentang si seal delco ataupun bagaimana cara menggunakan sealer, Anda bisa cari juga untuk videonya ada di channel ini. Nanti Anda bisa tonton untuk lebih detailnya. Kita lanjutkan. Jadi untuk merawat mobil tentu kita harus mengganti beberapa komponen. Dan ini di sebelah pintu kiri mobil Daihatsu Espas ataupun Zebra, ini sudah ada petunjuknya sebenarnya. Ini untuk penggantian saringan udara ataupun filter udara itu sekitar 20.000 km ya di sini teman-teman, untuk penggantian saringan udara. Terus di bawah ini untuk penggantian oli itu setiap 3 bulan ataupun setiap 5.000 km. Jadi ini ada keterangannya juga, tergantung ukuran mana yang lebih dulu dicapai, apakah odometer ataupun bulan. Jadi kalau semisal teman-teman pengen tertib, Anda wajib mengganti oli ya, itu 3 bulan sekali ataupun 5.000 km sekali, tergantung mana yang terlebih dulu tercapai. Selain itu, ini juga ada penggantian saringan oli ataupun filter oli itu setiap 10.000 km. Tapi kalau misal saya, berhubung mobilnya kondisinya sudah berumur ya, saya setiap ganti oli itu pasti ganti filter olinya. Dan di sini juga ada yang menunjukkan berapa celah katup, baik itu untuk klep ya. Ini celah katup ataupun kita sering menyebutnya dengan istilahnya setelan klep. Dan ini juga ada celah platinanya teman-teman. Ini sekitar 0,40 hingga 0,50. Ini untuk pengapiannya. Dan ini untuk busi yang digunakan adalah Denso ataupun NGK. Ini untuk Densonya K20PU. Untuk NGK-nya ini BK6E. Untuk penggantian oli ataupun filter oli ataupun saringan udara sekitar 3 bulan sekali ataupun 5.000 km.
Itu tergantung mana yang lebih dulu. Untuk saringan udara itu sekitar 20.000 km. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah saringan udaranya, ada di sini. Untuk filter oli ada di bagian bawah mesin ya, di depan situ. Terus untuk memasukkan oli itu ada di bagian sini teman-teman, bawah jok ya. Nah, jadi untuk menambahkan oli bisa dari sini. Oke, selanjutnya untuk memanasi mobil kalau misal kita tidak gunakan, ataupun bagaimana cara menghidupkan mobil, barangkali bagi Anda yang belum tahu. Untuk karakter Espas itu berbeda dengan mobil pada umumnya karena ini dia masih menggunakan karburasi ya. Jadi menurut petunjuknya ini harus menggunakan tuas jok. Bagi teman-teman yang belum tahu di mana letak tuas jok, ada di sebelah sini. Ini ya. Yang ada kayak huruf N-nya ini. Semisal kita dekatkan coba. Nah, ini kayak huruf N. Ini adalah tuas jok. Kita bisa tarik. Untuk tarik penuh itu dia posisi 1. Terus sesuai dengan arahan petunjuk yang ada pada sebelah mobil di pintu bagian kanan ini ada beberapa instruksi yang harus kita lakukan untuk menghidupkan mesin pada saat mesin dingin ataupun pada saat mesin panas. Bagi yang belum tahu, saya sudah bikin videonya, lebih jelasnya Anda bisa tonton di situ ya. Dan untuk memanasi mobil, kalau misal kita tidak gunakan, sebaiknya kita panasi sekitar 3 hari sekali, ataupun kalau enggak ya sekitar seminggu sekali lah, sambil kita ajak jalan mobilnya, agar si kaki-kaki ataupun bagian persneling juga ikut bergerak begitu. Jadi yang dipanasi bukan hanya mesin tapi juga bagian kaki-kaki. Oke, ngomongin soal kaki-kaki Daihatsu Zebra ataupun Espas, sebenarnya komponennya sama teman-teman. Ini di bagian roda depan ya. Saya sempat mengganti yang namanya coil spring ataupun pernya, baik itu di kanan dan kiri. Shocknya juga saya sudah ganti. Dan untuk perawatan baik itu sporing ataupun balancing, jadi kemarin saya hanya sporing aja. Dan ada beberapa part yang sempat saya ganti. Kalau tidak salah sih tie rod ataupun long tie rodnya ya, saya sudah agak lupa karena sudah lama. Dan kalau semisal dirasa masih enak sih nggak masalah. Yang penting teman-teman, kalau semisal Anda melewati jalanan kondisinya yang tidak bagus ataupun berlubang, sebaiknya Anda kurangi kecepatan. Jangan Anda hantam karena bisa merusak kaki-kaki. Selain itu, menghantam lubang itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Amit-amit lah pokoknya. Kalau semisal Anda menemui jalan berlubang, sebaiknya turunkan kecepatan dan hati-hati aja, biar kaki-kakinya lebih awet. Selama ataupun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 ini, saya merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini teman-teman. Saya baru 2 kali membawa ke bengkel kaki-kaki. Yang pertama ganti tirot ataupun long tirot, saya udah agak lupa ya. Terus ganti itu coil spring ataupun pernya ini saya ganti. Terus shocknya juga saya ganti. Selain itu saya cuma sporing aja teman-teman. Kebetulan sampai dengan saat ini kondisinya masih lumayan bagus karena memang mobil ini jarang sekali saya pakai. Untuk penggantian kampas rem ini yang depan baru sekali, dan baik itu kanan kiri ya. Yang depan ini baru sekali saya bawa ke bengkel, tapi untuk bagian yang belakang ini sudah berkali-kali karena saya ganti sendiri ya. Yang bagian belakang ini lumayan gampang. Sebenarnya yang depan juga gampang, tapi kebetulan yang pertama kali itu saya bawa ke bengkel aja karena belum ngerti soal Espas sebenarnya. Yang belakang ini sudah saya ganti sendiri. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menggantinya, saya pun sudah bikin videonya. Anda bisa cari untuk video lebih lengkapnya di channel ini. Untuk kaki-kaki ini bagian support shock, Anda bisa ganti dengan karet dari ban traktor teman-teman, agar lebih awet ya. Ini saya sejak pertama kali megang mobil ini langsung saya ganti dengan ban traktor sampai dengan tahun 2023. Jadi pertama kali megang itu tahun 2013, saya ganti kurang lebih tahun 2015. Sudah 8 tahunan ini masih awet. Ini dari ban traktor, belum naik-naik ini. Setelah dari kaki-kaki, kita bisa merawat yang namanya pintu sliding. Jadi ini pintunya memang lain daripada yang lain. Daihatsu Espas ini dia terkenal karena memiliki pintu sliding ya. Dan bagi teman-teman yang baru merawat mobil Daihatsu Espas ataupun Zebra, jangan lupa untuk selalu mengecek ini bagian sini.
Ini ada grease-nya ataupun gemuknya. Teman-teman bisa tambahin sendiri. Kalau misal Anda tidak punya, Anda beli grease terlebih dahulu. Untuk harganya itu ya lumayan murah, nggak mahal, dan itu bisa kita pakai berulang kali untuk merawat mobil tentunya. Jadi di bagian sini ya, ini ada relnya. Terus di bagian tengah sini, ini juga ada relnya. Ini ya, ini ada relnya. Kita harus kasih gemuk ataupun grease. Dan di bagian bawah sini teman-teman. Nah ini kita bersihkan karena seringkali ini ada kotoran, baik itu kerikil ataupun debu kecil-kecil. Ini bagian lakernya juga wajib dicek ya, laker-lakernya. Di bagian sini juga ada lakernya. Nih ada lakernya ya. Jadi harus kita cek rutin. Pokoknya dibersihkan dari kotoran-kotoran, baik itu kerikil ataupun debu-debu. Oke, selanjutnya kalau semisal pada saat hujan pintu bagian tengah ataupun sliding ini mengalami kebocoran, teman-teman wajib cek ini selang ini ya, selang bagian dalam ini wajib cek kondisinya, terutama di bagian atas. Di bagian atas ini dipastikan kondisinya ini bagus. Kalau semisal kita lihat seperti ini dia bisa lepas, teman-teman bisa tambahi sealer, ataupun kalau enggak teman-teman bisa tambahi solasi di bagian sini. Jadi antara bodi dengan karetnya ini dikasih solasi agar air tidak masuk ke dalam kabin ataupun dalam mobil ya. Ini yang paling krusial menurut saya adalah bagian timing belt. Jadi mobil ini masih menggunakan sistem timing belt, belum timing chain ya, ataupun belum rantai, ini masih karet. Jadi di bagian bawah sini ataupun di dalam ini ada timing beltnya. Dan sebaiknya periksa secara berkala. Kalau misal sudah ditemui agak getas ataupun retak, ataupun setelnya tidak sesuai, segera ganti ya. Karena nanti takutnya dia tiba-tiba putus di jalan. Yang pertama, mobil bisa mogok. Terus yang kedua, kalau misal sehernya belum jenong ataupun pistonnya itu dia belum jenong, nanti akan bertabrakan dengan klepnya. Nah, kalau semisal yang kedua ini yang paling ditakutkan teman-teman, karena kita bisa turun mesin, bisa mengganti komponen dengan jumlah yang lumayan banyak, dan tentu biaya yang dikeluarkan juga lumayan banyak, sekitar kalau semisal turun mesin ya sekitar 4 jutaan lah. Jadi untuk mengganti timing belt ini sekitar 30 sampai 50 km teman-teman, sebaiknya segera diganti aja untuk timing beltnya, ataupun kalau misal kondisinya sudah tidak bagus, Anda juga wajib ganti. Bagi teman-teman yang pengen tahu cara saya mengganti timing beltnya, Anda bisa tonton videonya di channel ini juga. Jadi itu tadi yang harus kita ganti ataupun kita perhatikan saat merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Kurang lebih sama sebenarnya dengan mobil pada umumnya. Untuk radiator wajib kita cek rutin, 3 bulan sekali kita wajib kuras bagi yang masih menggunakan air biasa. Kalau semisal sudah diganti dengan radiator coolant, Anda bisa kuras setiap 1 tahun sekali. Dan untuk pergantian oli mesin itu sama sebenarnya 5.000 km ya, tergantung merek tiap-tiap oli, karena banyak banget oli yang beredar di Indonesia tentunya. Kalau semisal Anda menggunakan oli yang bisa sampai 5.000 km ya Anda harus ganti sekitar 5.000 km ataupun 3 bulan sekali. Itu bagi Anda yang mau tertib. Untuk penggantian filter oli itu kurang lebih juga sama. Anda bisa lakukan setiap ganti oli untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya oli tidak naik ke bagian mesin ya, karena filter oli itu sangat penting banget perannya. Selain penggantian komponen tadi, Anda juga wajib cek, terutama bagi mobilnya yang Daihatsu Zebra ataupun Espas, itu bagian delco, jangan sampai air masuk ke dalam delco karena bisa mengakibatkan mobil tersebut mogok. Sebenarnya apapun mobilnya, kalau misal masih menggunakan sistem delco seperti ini, jika kemasukan air pasti akan mogok juga teman-teman. Yang menjadi kendala konon katanya karena letak delconya itu dia ada di bagian bawah ya, di bagian bawah sini. Jadi ini bisa menambah resiko mobil mogok itu semakin tinggi. Tapi kalau misal teman-teman pastikan air tidak masuk ke dalam delco, itu sebenarnya aman. Seperti halnya yang saya lakukan, saya menggunakan sealer, jadi tidak dibungkus dengan apapun. Ini kalau misal kita menerjang genangan ataupun air, insya Allah aman ya. Ini sudah saya cek juga ataupun sudah saya
uji juga. Bagi teman-teman yang penasaran, videonya Anda bisa cari di channel ini. Mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini sebenarnya sangat gampang banget kita oprek ataupun kita jadikan bahan untuk belajar ya. Karena selain dari segi ini dia masih karburasi ya, dan pengapiannya dia masih di sini Delco, menggunakan Delco, dan ini masih platina, jadi kita bisa belajar bagaimana cara menyetel platina, terus bagaimana cara menyetel karburasi, dan kalau misal seperti penggantian part ataupun spare part ini kabel persneling ini kita bisa ganti sendiri, ataupun fan belt di bagian depan, timing belt ataupun kampas rem itu kita bisa kerjakan sendiri teman-teman. Jadi saya di sini bisa mengatakan kalau misal mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini bisa banget ataupun enak banget untuk bahan belajar ya. Itu mengapa mobil ataupun pemilik mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini banyak banget yang bisa merawat sendiri, bisa mengoprek sendiri, karena itu tadi kita tidak perlu menggunakan scanner untuk menyekan ECU, karena ini belum injeksi, masih karburasi. Jadi kita bisa oprek-oprek sendiri. Jadi mungkin itu ya teman-teman, cara saya selama ini ataupun yang harus kita lakukan untuk merawat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace kurang lebih sama sebenarnya dengan mobil kebanyakan ataupun pada umumnya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe untuk subscribe ke channel Ardiansah Rahmiarno. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.